alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Wa najasatu lughatan asyai'ul mustaqdadu wa syar'an kullu ainin harumat tanawuluha halal itlaqi halatal ikhtiyari ma'a suhulati tamyizi la li hurmatiha wa la listiqdariha. Ada golek iku cepet apa enggak ya tergantung nguasai kitab apa enggak. Lek duwe orientasi awake kitab ya gak iso sama. Ana juga kalau kita baru gitu ada mulai, tapi kalau ini fungsinya belajar matan-matan itu fungsinya di situ. Ini kan sudah syarah. Nah, kita belajar matan itu kayak fihrisat gitu. Fokusnya ndak di syarah, fokusnya di matan, nyarinya itu. Jadi itu cara kerjanya orang nyari ibarah-ibarah fikih itu begitu. Makanya ilmu fil matan, ilmu itu di matan. Jadi gak goleki satu-satu gitu ndak. Langsung fokus ke matan. Hakada. Ayo, gerak bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala syekhul muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain ila an qala wa ghuslu jami'il abwali wal awrathi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun wa kayfiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya al musammatu Ana fa kaifiyatu ghusli hadza afsah insyaallah. wa kayfiyatu ghuslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya al musammatu bil ainiyah takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin fa in baqiya ta'mun najasati darra fa in baqiya ta'mun najasati darra aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadurra. Dan membasuh sebagian kencing-kencing dan feses-feses. Feses lah irung. Dan membasuh Irungnya feses. Feses. Dan membasuh semua bagian kencing dan feses. Dan andai kata adalah dua hal tersebut dari hewan yang halal dimakan dagingnya, maka adalah wajib. Dan tata cara membasuh najis jika adalah najis itu bisa dilihat dengan mata, maka hal tersebut dinamakan dengan ainiyah. Ya itu bukan makan. Dan makanya itu kan takunu bizawali ainiha, itu jawab syaratnya di situ. Dan ia dinamakan ainiyah. Maka terjadi kaifiyah itu dengan menghilangkan ainiyahnya dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya dari rasa, warna atau baunya. Maka jika tersisa rasa najis belum suci atau bahaya. Artinya masih najis. Terus atau warnanya atau baunya karena susah untuk menghilangkannya,
maka tidak berbahaya. Fahimtum. Jadi ini berbicara tentang mensucikan kotoran, baik berupa kotorannya kubul atau urin maupun dubur atau feses. Ya, fahimtum. Andai kata kotoran itu dua-dua tadi keluarnya dari hewan yang bisa dimakan, maka hukumnya adalah wajib. Ya, hukum membersihkannya adalah wajib. Fahimtum? Kewajiban ini tidak diwajibkan untuk segera. Jadi lek cara wong Jawa iku kepet itu tidak dosa. Kepet tidak dosa, tidak maksiat. Fahimtum? Hanya saja nanti ketika mau melakukan hal-hal yang disyaratkan suci dari najasa, seperti contohnya sholat, maka ya dia harus bersesuci. Cuma ya pancet tidak enak gitu. Fahimtum? Tata caranya, bagaimana tata cara membasuh najasa tadi? Kan membasuh tadi itu wajib. Membasuh najasa wajib hukumnya. Artinya wajib, kamu tidak bisa pakai yang lainnya selain membasuh. Tidak bisa kamu kalau disamak atau dipakai debu gitu ya tidak bisa. Harus dibasuh. Tata cara membasuhnya, najasanya itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Kalau yang bisa dilihat itu dinamakan dengan najasa ainiyah. Cara membasuhnya adalah atau mensucikannya adalah dengan menghilangkan sampai hilang ainnya. Basuhan itu sampai bisa menghilangkan benda najisnya, sekaligus juga menghilangkan sifat-sifat dari najasa tersebut. Sifat itu ada tiga, ada rasa, ada warna, ada aroma. Kalau misalkan belum hilang rasanya, maka berarti masih najis. Fahimtum? Kalau rasanya hilang tapi bau dan bau dan warna itu masih ada, maka masih belum suci. Fahimtum? Tapi kalau misalkan sudah dibersihkan, sulit menghilangkan bau saja, maka itu sudah dianggap suci. Atau susah menghilangkan warnanya saja, maka itu sudah bisa dianggap suci. Fahimtum? Baik, lanjut. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadatin wa hiya al-musamma bil hukmiyah fayakfi jaryul ma'i 'ala al-mutanajjisi biha walau marratan wahida. Dan jika najis tersebut tidak bisa dilihat dan dia dinamakan dengan hukmiyah, maka cukup mengalirkan air atas yang mutanajis tadi dengannya walau sudah mutanajis atas bendara yang terkena najis dengan najasa tersebut, begitu. Najasa hukmiyah. Biha itu dengannya, ini maksudnya najasa hukmiyah. Dengan benda yang mutanajis tadi dengan hal yang mutanajis hukmiyah tadi. Hal mutanajis apa sih? Sebab hukmiyah. Anak mutanajis hukmiyah. Fayakfi jaryul ma'i 'alal mutanajjisi biha, maka cukuplah mengalirkan air di atas benda yang terkena najis dengan najasa hukmiyah tersebut. Dan cukup mengalirkan air
atas benda yang terkena najis Jadi paham dengan mutanajis sama najasa paham enggak? nggih. Yang hukmiyah yang mana? Yang hukmiyah yang najisnya, Iya. najasahnya. Koyo gak ngerti di mutanajis Nggih. najasa. Ayo. Dan maka cukup mengalirkan air atas benda yang terkena najis, sebab najis hukmiyah tadi. Walau dengan satu kali aliran. Ya, itu kalau hukmiyah tidak ada tuntutan untuk menghilangkan ainun najasah. Fahimtum? Dan juga tidak memiliki sifat-sifat ya, tapi tetap najis walaupun di sini seumpama sudah tidak ada najisnya, rasa bau warna tidak ada, tetapi selama belum dibasuh ya tetap makanya dikatakan ghuslu ghuslul awrath wal abwal tadi itu min makulil lahmi, aywa itu wajib. Artinya walaupun tidak ada bendanya sama tidak ada tiga sifat-sifat itu dia tetap najis selama belum disiram. Lah kalau misalkan sudah tidak ada semuanya, cukup satu kali siraman sudah suci. Fahimtum? Kadang-kadang lihat itu orang anak itu boros di kamar mandi masuk, yo gak ketok ono najise, gak ketok ono sifat-sifatnya di lantai. Ya karepe hati-hati. Tapi hati-hati nggambiore ping piro, baru masuk wis nggambior ngentekno telung cibuk. Bikin hati-hati sak cibuk aja sudah suci. Atau yang gak ketok yo, ndak ero, ndak ketok ya suci, dianggap suci. Ini bagi yang ndak pakai sandal ya, pakai sandal. Sandal itu sekali lagi kehati-hatian. Tapi juga jangan tabdzir. Tabdzir itu bisa haram, gara-gara pingin hati-hati malah jatuh ke haram. Kadang guambior, kabeh digambior sak tembok-tembok kene diguambior kabeh. Tentai banyu. Ya toh, ada enggak ngono kadang. Terus. Tsumastathnal musannifu minal abawali qauluhu illa baulas sabiyyi alladhi lam ya'kulut ta'ama ay lam yatanawal ma'kulan wala mashruban ala jihatit taghaddi fa innahu ay baulas sabiyyi yadhuru bi rasyil ma'i alaihi wala yustaratu fir rasyi sayalanil ma'i fa in akala sabiyyu at'ama ala jihati taghaddi gusila bauluhu qat'an. Kemudian musonif mengecualikan dari kencing perkataan musonif kecuali kencing bayi yang belum makan makanan. Artinya makanan belum sampai dimakan dan belum diminum. Makanan belum sampai dimakan dan belum diminum. Artinya yatanawal, apa artinya yatanawal? Memperoleh. Siapa yang memperoleh? Bayi. Memperoleh apa? Makanan. Ya wis, siapa kalau terjemah? Artinya belum memperoleh makanan atau minuman dan minuman dalam segi makanan pokok. Maka sesungguhnya kencing anak kecil suci. Taghaddi itu apa? Makanan pokok. Makanan utama. Ya, dalam sisi pemenuhan nutrisi pokok.
Maka sesungguhnya air kencing anak kecil suci dengan dicipratkan air. Maka tidak disyaratkan pada cipratan mengalirkan air. Maka jika anak kecil sudah memakan makanan yang bernutrisi pokok, maka dialirkan air kencingnya secara pasti. Dialirkan air kencingnya lah ngoyo maneh lah. disiram. Maka dibasuh kencingnya itu Dibasuh secara pasti. ya. Fahim tuh. Tayyib. Jadi dia sekarang dari kencing-kencing yang tadi sudah dijelaskan tata cara pensuciannya, baik pun itu ainiyah ataupun itu hukmiyah. Ada yang dikecualikan, artinya dikecualikan di sini dibedakan cara mensucikannya. Kalau yang tadi mensucikannya adalah dengan mengalirkan air, kalau di sini hanya cukup memercikkan air. Apa yang cukup dipercikan air sebagai pengecualian? Yaitu kencingnya anak laki-laki. Kencingnya anak laki-laki artinya bukan anak perempuan. Yang mana anak laki-laki ini hanya minum air susu ibunya saja, belum memakan makanan yang lain untuk memenuhi gizi dan nutrisinya. Artinya jika anak ini makan makanan yang lain, seumpama makan bubur, berarti sudah keluar dari pengecualian. Artinya wajib untuk dibasuh ketika dia kencing dan kita ingin mensucikan air kencingnya. Atau ketika anak ini mengkonsumsi perkara lain selain air susu ibunya, akan tetapi dia mengkonsumsi itu bukan untuk pemenuhan nutrisi, tapi untuk pengobatan seumpama, maka berarti masih masuk di dalam pengecualian. Fahim tuh? Karena bukan lit taghadzi. Jelas ya? Di sini pengecualiannya adalah caranya dengan menyipratkan atau memercikkan air sampai merata kepada tempat yang tadi terkena najis. Jelas? Dan tidak disyaratkan adanya aliran air, pokoknya merata. Ya. Fahim tuh? Taib. Lanjut. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in akasa lam yathur ammal katsir fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan aw mawrutan. Tadi wa kharaja bisabiyi belum dibaca. Wa kharaja fi sabiyi as-sabiyatu wal khunsa fayusilu min paulihima fayusalu min paulihima. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan fa in akasa lam yathur. Coba ya anak-anak kasih kenapa kok fa yughsalu? Kok enggak fa? Kenapa kok majhul ndak maklum? Rasyun maurud didatangi air.
Ndak, itu fayughsalu min baulihima tadi itu loh. Itu kenapa kok tadi kan ente bacanya mabni alal maklum, kenapa kok ana koreksi jadi majhul? Naibul fa'ilnya fayusalul. Pertanyaannya kenapa? Bukan apa. Karena tidak ada maf'ul. Karena ndak ada Maf'ul. ndak ada Maf'ul. maf'ul, karena ndak ada maf'ulnya. Kalau tadi ente ketika kalau ndak ada maf'ulnya bisa jadi kan dia itu tetap maklum kan, bisa jadi. Nggih, bisa jadi. Kalau fi'ilnya lazim kan bisa jadi ndak ada maf'ulnya. Iya toh? Nggih. Sekarang anak tanya, kalau tadi ente baca mabninya maklum, berarti harus ada Fa'il. fa'il. Fa'ilnya apa? Dalam perkiraan ente tadi. Dhamir mustatir. Takdiruhu Huwa. ya'udu ilah Tidak ada. nggak ada Nggak ya. ada. Mau dikembalikan ke Sobi, tidak mungkin Sobi Membasuh sendiri. membasuh kencingnya sendiri. Kembalikan ke Sofia ya Nggak mungkin mungkin. dhamirnya juga beda lah. Itu harus ada dzuk seperti itu. Nggih. Nah, potensi ini tidak mungkin potensi ini. Maksud anak kecil membasuh Kencingnya kencingnya sendiri. gitu. Ayo terus. Istaratu. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan. Fa in akasa lam yatahur. Ammal katsir fala farqa baina kaunil mutanajjisi waritan aw maurutan. Dan mengecualikan dengan anak kecil adalah anak kecil perempuan. Siapa yang mengecualikan? Musannif. Musannif mengecualikan mana mufradat yang artinya mengecualikan di situ. Wa kharaja. Kharaja artinya apa? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Keluar. Nah, sing genah, sing endi? Keluar. Keluar. Kok anjok mengecualikan itu kondi? Nggih. Dan keluar dari anak kecil adalah anak kecil perempuan dan khunsa. Dan keluar dengan ucapan musannif as-sabiyyi. Dan keluar dengan ucapan musannif as-sabiyyi, anak kecil perempuan dan khunsa. Fayu, maka dibasuh dari kencing keduanya. Dan disyaratkan pada basuhan mutanajis, membasuh mutanajis adalah datangnya air atasnya, atas mutanajis. Jika mutanajis itu sedikit, maka jika sebaliknya tidaklah mensucikan, tidaklah suci. Maka jika dibalik, tidaklah suci. maka tidak suci. Maka jika dibalik maka tidak suci. Adapun mutanajis yang banyak, maka tidak ada perbedaan antara adanya mutanajis yang mendatangi atau didatangi air. Maka tidak ada perbedaan antara mutanajis itu adalah perkara yang datang atau perkara yang didatangi. Ya. Wa kharaja rungokno iki. Wa kharaja bis-sabiyyi, dan keluar dengan ucapan as-sabiyyi. Apa yang keluar? As-sabiyyah wal khuntha. Anak perempuan dan anak kecil khuntha. Fayughsalu min baulihima, maka dibasuhlah air kencing keduanya. Maknanya tidak diciprati seperti air kencingnya anak laki-laki. Fahimtum? Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan. Dan disyaratkan di dalam hal
atau permasalahan membasuh mutanajis datangnya air kepada dia, kepada si mutanajis. Syaratnya jika air itu adalah hal yang sedikit. Fahim tuh? Maknanya jika air itu sedikit, maka air yang datang kepada mutanajis. Fahim tuh? Fa'in ukisa, maka jika dibalik ini jika mutanajis yang datang kepada air yang sedikit, lam yathur, maka mutanajis itu tidak menjadi suci. Fahimtum? Ammal kathir, adapun air yang banyak, fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan, maka tidak ada perbedaan antara status mutanajjis ini adalah hal yang mendatangi air atau didatangi oleh air. Sama-sama apa? Suci. Fahim tuh? Tayyib. Ayo lanjut. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayhi Illa al-yasira illal yasiri minad dami wal qayhi fayu'fa anhuma fi saubin aw badanin wa tasihhu sholatu ma'ahuma wa illa ma ay syai'in la nafsa lahu sa'ilatun kadzubabin wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu wa fi ba'dhin nusakhi idza mata fil ina'i. Dan tidak dimakfu dari sesuatu berupa najis-najis kecuali yang ringan berupa darah dan nanah, maka dimakfulah dari darah dan nanah itu pada suatu pakaian atau badan. Itu fayafu anhuma itu kalau dalam majhul yang lain ya seperti misalkan maghsulani kayak gitu itu. Atau yufhamani yughsalani fayu'fa anhuma itu sama dengan fayughsalani pada karo ngono. Jadi apa fayughsalani bagaimana menerjemahkannya? Keduanya dibasuh. Yufhamani Keduanya difahami. ya, hanya saja di sini menggunakan huruf ziyadah an, tapi jangan tertipu. Namanya ziyadah tidak usah diartikan, itu gandengi yu'fan jadi. Fayu'fa anhuma berarti terjemahnya Maka darah dan nanah yang sedikit itu dimakfu. ya, maka keduanya dimakfu. Bukan dimakfu dari keduanya. Maka keduanya dimakfu. Maka keduanya dimakfu pada suatu pakaian atau badan, dan sahlah sholat itu disertai keduanya. Dan kecuali artinya sesuatu yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat dan semut. Jika jatuh pada suatu wadah dan mati di dalamnya, maka ia tidak menajiskan wadah tersebut. Terus Dan pada sebagian redaksi, jika ia mati pada wadah, di dalam wadah. sebagian naskah-naskah Dan di dalam sebagian naskah-naskah, jika mati di dalam wadah. nuskhoh itu naskah, redaksi ini iku apa? Ibarah, redaksi ungkapan.
wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiri minad dami wal qaih, dan tidaklah dimakfu sesuatu dari najis-najis. Dan dimakfu wala yu'fa, dan tidak dimakfu najis-najis itu kecuali darah dan nanah yang sedikit. Paham tum? Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiri minad dami wal qaihi, dan tidaklah dimakfu sesuatu yang sedikit dari najis-najis kecuali yang sedikit dan tidaklah dimakfu sesuatu dari najasah kecuali yang sedikit dari darah dan nanah. Ini terjemahan bebasnya, dan tidak dimakfu najis-najis kecuali darah dan nanah yang sedikit. Fayu'fa anhuma fi thawbin aw badanin, maka yang sedikit atau maka darah dan nanah yang sedikit itu dimakfu hanya pada pakaian dan badan. Artinya pada air tidak dimakfu, hanya pada pakaian dan badan. Wa tasihus sholatu ma'ahuma, dan sholat yang bersama, artinya ada pada orang yang sholat itu darah dan nanah yang sedikit, hukum sholatnya adalah sah. Wa illa ma'ai syai'in la nafsa lahu sa'ilah, dan termasuk yang dimakfu adalah sesuatu yang tidak, ini sudah dibaca ini, sesuatu yang la nafsa lahu sa'ilah. Kalau terjemahannya itu adalah sesuatu yang darahnya tidak mengalir ketika dibelah. La nafsa lahu sa'ilah, perkara yang tidak ada, perkara yang tidak mengalir darahnya ketika dia mati atau ketika dia dibelah, tidak ada darahnya. Kadzubabin wa namlin. Seperti contohnya lalat dan semut. Ini termasuk pokoknya hewan-hewan yang ukurannya itu cicak ke bawah. Cicak itu juga termasuk ma la nafsalahu sa'ilah, cicak ke bawah itu. Dzubab, namel, kecoa, hewan-hewan seperti itu. Tuh, kalau seumpama cendil sing luwih cilik tekan cecek seumpama, ya ndak kan dideloki tekan lek wis berkembange ya apa kan gitu toh. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi, jika mala nafsalahu sa'ilah itu terjatuh pada wadah dan mati di dalamnya. Berarti ini permasalahan mala nafsalahu sa'ilah ini fi badanin thaubin atau ma'in? Ma'in. Artinya fi badanin wa thaubin tidak ada ma'fu. Fahim tum? Jadi seumpama kamu sholat kok ngesak bangkainya semut, kamu sholat di serbanmu, lempitan serbanmu ada bangkai semut seumpama ya, yang sering kan semut ya, kecoa ya jarang, boleh satu juta tahu semut yang sering itu, maka bagaimana ya, berarti salatmu tidak sah, sebab tidak masuk di dalam kemakfuan thaub, juga tidak masuk dalam kemakfuan fi badanin. Ini di dalam air. Maka idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya
mala nafsa lahu sa'ilah itu tidak menajiskan al-ina, wadah. Wa fi ba'dhin nusakhi idza mata fil ina. Ayo terus. Wa fi ba'di nusakhi idza mata fil ina'i afhama qawluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turika ma la nafsa lahu sa'ila fil ma'i darra wa huwa ma jazama bihi ar-Rafi'i fi syarh shaghir wa lam yata'arrad li hadhihi al-mas'alah fil kabir. Dan di dalam sebagian naskah matan menggunakan lafaz idza mata fil ina'i. Dan memberi bermakna untuk perkataan musannif waqa'a artinya adalah dia jatuh dengan sendirinya. Bahwasanya andai kata dilempar hewan yang tidak punya darah yang mengalir di dalam suatu benda cair, maka itu membahayakan. Dan dia adalah apa yang menjadi ketetapan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Syarah As-Shaghir. Dia adalah apa yang Pegang. dipegang, dikuatkan oleh. Dan dia adalah apa yang dipegang oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Syarah As-Shaghir, dan tidak bertentangan untuk masalah ini di dalam Syarah Al-Kabir. Fahimtum. Wa afama qawluhu waqa'a, dan ucapan al-musannif waqa'a memberikan suatu pemahaman. Ya, waqa'a ay bi nafsihi. Wa afama qawluhu waqa'a ay bi nafsihi. Dan ucapan al-musannif waqa'a ay bi nafsihi memberikan suatu pemahaman bahwasannya lau turiha mala nafsa lahu sa'ila fil ma'i, seandainya sesuatu yang jika terbelah atau hewan yang dia itu jika terbelah tidak mengeluarkan atau mengalirkan darah, dilemparkan pada benda cair, bukan air ya, dilemparkan pada benda cair, dharra, maka akan menajiskan al-ma'i tersebut. Wa huwa ma jazama bihi Rafi'i fi syarh as-shaghir. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh al-Imam Ar-Rafi'i dalam syarh as-sahih, wa lam yata'arrad li hadhil mas'alah fil kabir. Beliau tidak menyampaikan masalah ini dalam al-kabir. Paham ya? Jadi waqa'ah binafsihi itulah yang tidak menajiskan air atau benda cair. Kalau misalkan dilemparkan maka dia menjadi najis. Ntar baca ini kadang ya boleh sumpah mau benakno kopi gini ada semut jatuh, terus kita keluarkan, barang dikeluarkan jatuh lagi dari tangan kita. Ya apa? Wa afama qawlahu waqa'a ila akhirih li anna al-mutabadira min qawli waqa'a annahu waqa'a bi nafsihi wa lidzalika qala syari'i bi nafsihi wa in kana yahtamil an yuqalu waqa'a bi nafsihi aw bi tarhi tarih. Aywa fi hadzal ifham nazar li anna kalamahu fi wuqu'ihi qabla mautih bidalil qawli wa mata fihi wa tarah fihi kal wuqu' bi khilafi ba'da al-maut fa yadurru tarhu dunal wuqu' kama taqaddama fashtabaha ala syari'i ma qabla al-mauti ba'da bima ba'dahu fantaqala nadharu. Qawlu fima fil ma'i muradu ma yashmalul ma'al qalila
wa ma'bilahu dharra wa ghair musallam fima idza tarahu ayyan kama huwa muqtadha sanni asyari bi khilafi ma idza tarahu maitan wa sala kadzalik wa huwa aidzur mitarada allati hiya ma law turiha mala nafsa lahu masdan terus wa idza kathurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilah wa ghayyarat ma waqa'at fihi najjasathu wa idza nasha'at hadhil maitatu minal ma'i kadudi khallin wa fakihatin lam tunajjishu qat'an wa yustathna ma'a ma dzukira huna masailu madhkuratun fil mabsutati sabaqa ba'duha fi kitabit taharati. Dan apabila banyak bangkai hewan yang ketika terbelah tidak mengalirkan darah dan merubah apa yang ia jatuh di dalamnya, maka ia menajiskannya. Dan apabila muncul mayat ini, bangkai ini mayatnya semut, dan apabila muncul bangkai ini dari benda cair seperti ulat cuka dan buah, maka ia tidak menajiskannya secara pasti. Fahimtum? Fahimtum? Ayo. Jadi wa idza kathurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilah wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasatu. Jelas ini ya. Jadi kalau banyak bangkainya yang jatuh pada satu benda cair, kemudian banyaknya bangkai tersebut membuat benda itu berubah warna, rasa atau baunya, ya otomatis akan menajiskan benda cair tersebut. Fahimtum? Kalau benda cairnya najis ya berarti inaknya menjadi mutanajis. Jelas ya? Kecuali wa idza nasya'at hadhil maita minal ma'i. Kecuali memang bangkai-bangkai yang memang tumbuh hidup dari benda cair tersebut, seperti ulat cuka atau ulatnya buah, maka lam tunajjisu qat'an, tidak menajiskan cuka itu atau tidak menajiskan buah tersebut. Jelas? Pas belum baca ini ya. Wallahu taala alam bisawab.